Jambas, jambas. We did it. Started from the bottom, now we both trying to fit it. Jambas, jambas. Selamat semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ragam dialog interaksi manusia dan komputer. Para materi saya tunjukkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang ragam dialog interaksi manusia dan komputer. Capaian pembelajaran mampu menjelaskan ragam dialog. Sumber pembahasan yang pertama pengertian ragam dialog, yang kedua aturan dalam perancangan dialog. Pengertian dialog. Umumnya dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. IMK. Dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Aturan dalam perancangan dialog. Yang pertama, pegang teguh konsistensi. Yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Yang kelima, izinkan pembatalan aksi. Yang keenam, sediakan fasilitas bantuan atau help. Ketujuh, kurangi beban ingatan jangka pendek. Pegang teguh konsistensi. Yang pertama, informasi disusun dalam formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari ikon dan lain-lain. Semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Yang kedua, konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Yang ketiga, jika ada aplikasi baru hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Yang keempat, misalnya konsistensi di dalam menu bar untuk file, edit, dan format. Sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Yang pertama, user yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan memanfaatkan shortcut. Yang kedua, user mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, shortcut keys. Jumlah interaksi untuk tugas yang diberikan. Yang keempat, desainer. Desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya sendiri. Yang kelima, dengan shortcut membuat user lebih produktif. Sediakan feedback yang informatif. Yang pertama, setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Misalnya, jika user mengklik sebuah buton, harus secara visual adalah perubahan bentuk atau bisa berupa bunyi yang mengindikasikan komputer telah meresponnya. Yang kedua, informasi feedback sangat penting bagi user. Misalnya, jika komputer sedang melakukan proses tertentu, maka perlu ada informasi. Sediakan error handling
sehingga user membuat error. Yang kedua, ketika error terjadi perlu cara mengatasinya. Cara mengatasinya antara lain, satu, pesan error harus dinyatakan secara jelas apa kesalahannya dan menerangkan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Kedua, hindari pesan yang menakutkan atau menyalahkan user seperti fatal error 2005. Ketiga, juga sediakan informasi yang mudah untuk mengoreksi error tersebut. Misalnya, the date of izinkan pembatalan aksi. Pertama, user memerlukan bahwa ketika mereka sudah memilih opsi dan membuat aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Kedua, mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dengan melakukan eksplorasi. Tiga, jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Empat, jika user akan menghapus sesuatu yang substansial, misalnya itu sebuah file, sistem harus meminta konfirmasi terhadap aksi tersebut. Sediakan fasilitas bantuan atau help. Yang pertama itu user yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka. Segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawabannya. Oleh sebab itu, fasilitas atau help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. Kedua, user yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapat pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas help yang lengkap, mudah dioperasikan akan menolong mereka mengatasi kesulitannya. Kurangi muatan short-term memory. Yang pertama, orang punya keterbatasan pada short-term memorinya. Kedua, orang hanya mengingat sekitar 7 saat informasi pada satu saat. Karakteristik umum ragam dialog. Yang pertama itu inisiatif. Inisiatif oleh komputer, user memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Kedua, inisiatif oleh user. User mempunyai sifat keterbukaan yang luas. Dalam artian, user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaks tertentu. Yang kedua, karakteristik umum ragam dialog yang kedua berlulesan. Yang pertama, tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Yang berikut kekuatan definisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diperintah oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek penulisan dan kompleksitas. Yang berikut karakteristik umum ragam dialog. Beban informasi. Penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, konsistensi. Satu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk
untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan option yang sudah ada. Yang berikut umpan balik, kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya pasukan yang dilakukan oleh user. Karakteristik umum ragam dialog. Yang pertama, observabilitas. Sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Yang ketiga, kemana ia dapat pergi. Dan yang terakhir, apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dilakukan. Jenis ragam dialog. Yang pertama, command line. Yang kedua, instruksi bahasa alami. Yang ketiga, sistem menu. Yang keempat, form filling. Dan yang terakhir, WIMP atau window, icon, menu, dan pointer. Command line. Bahasa perintah biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS atau Unix. User menulis satu perintah dan menunggu respon dari sistem. Contoh, dir dokumen, copy, enter, DOS, format, dan lain-lain. Yang berikut merupakan ragam yang paling konvensional. Dan yang terakhir merupakan cara untuk mengekspresikan instruksi ke komputer secara langsung dengan menggunakan fungsi-fungsi singkat pendek dan karakter tunggal. Command line dapat dilihat dari tabel berikut, dibaca sendiri. Command line. Beberapa pedoman dalam command line. Yang pertama, buatlah model eksplisit dari objek atau tindakan. Pilihlah nama-nama yang penuh arti, spesifik, dan jelas. Yang ketiga, gunakan struktur hierarki. Yang keempat, usahakan struktur yang konsisten. Yang kelima, aturan-aturan yang meningkatkan harus konsisten. Pertimbangkan pemakaian menu-menu perintah pada tampilan berkecepatan tinggi. Batasi jumlah perintah untuk menjelaskan suatu tugas. Berikut bahasa alami. Sistem harus tunduk dan respon kalimat-kalimat dan frase-frase pada bahasa alami. Keuntungan dari bahasa alami, yang pertama, mengurangi beban mempelajari sintaks. Kerugiannya, memerlukan dialog dan klarifikasi, memerlukan lebih banyak pengertian, tidak dapat diprediksi, tidak efisien, tidak jelas atau samar, dapat mempunyai lebih dari satu arti, ambigus, sulit dalam perancangannya. Contoh instruksi bahasa alami. Saya terdaftar semua mahasiswa yang punya AKI semester lebih besar dari 3,0. Perintah script, while not, of, AT, do, begin, dan seterusnya. Berikutnya sistem menu. Penggunaan menentukan satu dari sejumlah pilihan pada daftar, kemudian menerapkan sinteks untuk mengindikasikan pilihan, menegaskan pilihan, memulai aksi, dan mengamati hasilnya. Kita dapat lihat dari tabel berikut. Silakan teman-teman membaca sendiri. Yang berikutnya sistem menu. Sistem menu merupakan ragam dialog yang dapat menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Diperlukan kepada program informasi akademik SMK atau Aminkom. Ini adalah contoh dari sistem menu datar. Untuk mendapat lihat sendiri. Ini juga contoh dari tampilannya seperti ini. Borang isian atau form fill in.
Penggunaan melihat satu tampilan medan yang berhubungan satu sama lainnya. Kursor dapat dilihat dari tabel berikut keuntungan dan kerugian dari barang orang, isian atau profil ini. Teman-teman dapat klik. Ini adalah contoh borang isian, tampilannya seperti ini. WIMP. WIMP adalah ragam interaksi yang berbasis pada window, icon, menu, pointer ataupun up down, yang merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Yang dari kelompok 7 ingin bertanya, aplikasi apa yang ada di dalam komputer yang digunakan untuk menyediakan error handling yang mudah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1, kami ingin bertanya, jelaskan pedoman dari perancangan menu dengan form. Perancangan menu sama form. Belum Alen aja. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 6 akan bertanya tentang WIMP, ragam interaksi berbasis data pada Windows. Tolong kelompok jelaskan maksud dari saling komplain dan saling yang lain seperti apa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok teman Yanto yang bertanya, apakah di dalam komputer ada yang menyediakan error handling? Tentu ya. Error, menurut saya, error merupakan kesalahan dan handling merupakan penanganan. Error handling itu merupakan penanganan kesalahan pada saat melakukan program. Terus, ini contoh ini error handling. Error handling itu akan muncul bila kita melakukan kesalahan di saat kita membuat programnya. Contoh programnya seperti ini. Tentu saja kita memperbaiki kesalahan yang kita buat, maka dia akan muncul. Dia akan bisa beroperasi. Terima kasih. Mungkin dari saudara yang ingin kasih dari pertanyaan ini. Jawaban dari tim. Dalam komputer Saya langsung menjawab. Error handling tidak membutuhkan aplikasi untuk menangani kesalahan. Sebab error handling itu kesalahan yang contoh kita ketik nih ketika nih kita salah dan tidak sesuai dengan di prediksi, maka dia akan muncul pada beres seperti yang saya jelaskan ini seperti ini. Dan bisa juga memperbaiki, makanya dia akan dia muncul kopnya nama itu tidak terkait dengan itu. Bagaimana saudara? Pedoman perancangan form yaitu pertama, judul yang berarti, dua, instruksi yang dapat dipahami, tiga, pengelompokan dan pengurusan file yang logis, empat, tata letak penarik secara visual, lima, label file yang dikenal, enam, istilah yang konsisten, tujuh, ruang kosong dan batas file yang perlu diisi harus jelas terlihat, tujuh, pergerakan kosong yang leluasa, delapan, fasilitas koreksi, 9. Pesan kesalahan yang informatif. Kemudian pedoman perancangan menu yaitu gunakan teks semantik. 2. Lebih baik lebar dan dekat daripada sempit dan dalam. Tunjukkan posisi dengan gambar, angka atau judul.
Gunakan pengelompokan item yang berarti. Gunakan pengurutan item yang berarti. Tampilkan item dengan singkat, mulai dengan keyword. Gunakan kata bahasa, kata letak dan istilah konsisten. Sediakan tag, head, job head dan shortcut lainnya. Sediakan lompatan ke menu sebelumnya dan menu utama. Pertimbangan petunjuk online, response time, kecepatan tampil dan ukuran layar. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudara Ilham yang sudah menjawab pertanyaan dari Terima kasih. sekian hasil presentasi kami. You turn me on now, you can do it right now. You turn me on now.